Oke Ki, Gimana? nah jadi kita ketemu lagi nih di sore hari ini yang lumayan cerah ya. Seperti biasa kalau kita udah duduk di sini dengan pemandangan rektorat pasti ada yang pengen kita bahas nih. Ya, Penting kan nih kira-kira? penting gak penting sih. Penting lah ya udah kita bakal bahas aja gitu apa yang bisa kita bahas. Nah jadi kita kemungkinan hari ini ya udah kita akan bahas masih masalah hubungan nih. Ada masalah apa lagi sih? Aduh, banyak banget ya masalah hubungan gue ya. Ini masalah personal dibawa ke ruang publik apa gimana nih? Aduh. Curhat di publik aja. Ya gue nggak mau menanggung sendiri gitu. Oke. Jadi kemarin kita udah ngebahas konsepnya konteksnya dalam PDKT gitu ya. Nah sekarang kita akan ngebahas fase pacarannya. Oke. Nah kayak gitu. Jadi pertama banget, gue pengen tahu nih, lu udah punya pengalaman pacaran apa enggak? Ada lah 1-2 mah. 1-2 apa 12 tuh? 1-3 1-2. Anjing 1-3 1-2. Oke. Oke, ada lah ya. Gue pribadi juga ada gitu. Nah, jadi lumayan cocok nih kita buat ngebahas ini gitu. Yang pertama, kalau pengalaman lu pribadi, berapa lama kira-kira waktu yang lu butuhkan untuk menentukan apakah dia cocok atau enggak sama lu, dan indikator apa aja nih yang memastikan lu buat menjadikan dia pacar lu gitu. Kalau gua tuh jujur gue sebenarnya nggak terikat waktu nih kalau buat nentuin gitu. Yang penting indikatornya menurut gua yang pertama, ada beberapa hal pemikiran yang sejalan gitu. Tentunya pandangan politik gua pasti masuk ya guys ya. Konteks pemilu-milih siapa tuh pasti ditanyain tuh. Kemudian yang penting ngobrolnya nyambung lah berbentuk beberapa hal. Ya udah itu jadi fondasi awal gua. Ketika ngerasa udah masuk, ya udah gua bakal coba gitu. Kalau lu gimana? Gue juga kurang lebih sama sih. Oke. Gue nggak terikat waktu misalnya harus 3 bulan gitu kan. Kan ada tuh terima apa sih itu? Iya. 3 bulan dulu gitu. Harus. Nah gue nggak kayak gitu. Oke. Gue lebih kepada sama sih gue, tapi gue lebih terstruktur man. Oke, gimana gue tuh? Kriteria pasangan gue tuh udah betul dalam bentuk list. Damn bro. Oke, blood ini sebanget untuk kayak, pacaran. Core value-nya gimana Oke. gitu. Pasti pemandangan politik termasuk gue juga. Iya, Masuk ke list pasti. gue juga. Kayak, dia harus memihak ke yang tertindas gitu. Itu gue masukin tuh tulis tuh. Oke. Dia harus berempati segala macam tuh gue tulis. Nah jadi ketika PDKT yang gue pastiin adalah bukan waktunya berapa lama, tapi apakah nih orang sesuai nggak dengan list yang gue bikin ini. Oke. Kalau misalnya nggak sesuai kan, oh ya udah cut aja. Berdasarkan pengalaman berapa lama? Memakan berapa lama? Tergantung komunikasinya sih. Oke. Kalau calon lu orang yang sangat terbuka gitu ya, suka diskusi, suka ngobrol, Oh ya? itu bakal sangat cepat. Terutama orang yang nggak setuju dengan teori tarik ulur. Gua nggak tahu tuh. Coba. Kan ada yang ngerasa cewek tuh, bukan cewek ya, cowok juga. Ya. Orang tuh bakal bosan ketika obrolannya tuh terlalu blak-blakan gitu loh. Jadi harus ada gamenya di dalam PDKT itu, bahwa komunikasinya harus gitu. Ya nahan cerita. Anjir. Harus ngilang-ngilang dikit gitu. Nah gue nggak setuju kayak gitu kan. Oke. Jadi gue harus emang blak-blakan. Kalau komunikasi blak-blakan, terbuka, kita diskusi full. Jadi biar langsung kelihatan nih orang pandangannya kayak gimana. Oke. Nah kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya nih, tujuan lu buat pacaran nih apa sebenarnya gitu? Apakah sekadar jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Nah kalau gue pribadi, jujur untuk saat ini gue pacaran tuh ya udah gitu. Yang penting yang tadi nyambung dulu kan. Yang penting kalau udah jadian ya udah nanti apakah kita bersepakat apakah ini akan kita jadikan jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek, itu baru kita kontraknya setelah pacaran. Kalau gua. Kontrak setelah pacaran justru. Iya, kayak gitu. Kalau lu gimana? Kalau gua kan pengikut konsep pacaran untuk menikah ya. Di pacaran tuh gue jadiin sebagai alat untuk mengenal dan berbagi pandangan, berbagi masa depan dengan pasangan gua gitu. Makanya pembicaraan tentang kontrak itu bukan ketika pacaran kalau gue, tapi sebelumnya. Kayak misal gue ceritain tujuan gue dalam 10 tahun ke depan apa. Nah dia bakal ceritain juga 10 tahun depan dia bakal gimana. Baru kita merge tuh, kita bikin kedepannya barengnya kayak gimana loh gitu. Bukan waktu pacaran tapi sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak cocok gitu ya.
Tapi kalau pandangan kayak gitu bukannya berimplikasi kepada lu lebih susah buat nyari pasangan ya, buat nyari pacar? Itu gimana menurut lu? Ngaruh banget gak? Maksudnya gimana ngaruhnya? Karena tadi lu selektif di awal kan. Kalau gua kan tadi kalau cocok dikit jadi dulu gitu, baru kontrak gitu. Kalau lu kan kontrak di awal kan, ya udah kan bisa aja nih misalkan lu udah ngerasa dari 10 poin yang lu pengen, ternyata 9 udah memenuhi, ternyata ada satu yang nggak bisa lu tolerir. Ini Gitu. satunya Pas PDKT. nggak bisa banget tolerir. Iya, jadi akhirnya kan udah berjalan lama, ya udah gitu. Artinya tadi gara-gara lu kontraknya sebelum pacaran, ujungannya lu nggak bisa dong. Iya, pasti. emang sih. Berarti ngaruh lah ya. Konsekuensinya di situ. Emang. Konsekuensinya. Tapi di satu sisi kalau selalu dapat nih satu aja, Iya. itu berharga banget. Oh iya sih. Gitu. Tapi ya sih, karena lu konsep lu pengen menikah kan ya itu kan satu orang seumur hidup aja ya. Iya. Apa pengen dua? Apa konsep sunnah Nabi bini Enggak, 4 kalau mampu? Oke. Satu aja susah. Mikirin biaya pendidikan sampai S1 tuh mahal banget aja. Iya lagi, gue pernah lihat meme yang buku memahami wanita aja bisa tebal apa, satu wanita aja itu dikali 2 kali 3, wow. Oke. Lebih tebal dari kalkulus. Mursalnya. Iya, lebih susah menamatkan itu dari menamatkan kalkulus. Oke. Oke, nah Apa lagi nih, Mas? kemudian tadi udah kita bahas ya tujuannya ya. Tujuannya. Nah, ada nih menurut gua konsep penting yang di pacaran kita bandingkan antara kondisi pacaran dan kondisi setelah menikah, yaitu kesakralan pacaran. Nah, Wow. kita akan menurut gua kesakralan pacaran. Kalau gua nih nganggap pacaran nggak sesakral itu ya, nggak ada akad dan segala macam. Jadi kayak hubungan yang disetujui oleh dua orang dan agreement. Ya udah kita menjalani hubungan sama-sama aja gitu. Dibandingkan dengan menikah yang udah sakral, kemudian bakal menjadi teman seumur hidup, itu kan jauh banget kan perbandingannya kan. Kalau mereka kan terikat secara hukum. Iya, secara hukum, secara agama gitu. Nah, berarti menurut gua pacaran nggak sesakral itu. Konsekuensinya nanti pertanyaannya adalah apakah ketika pacaran lu harus memiliki atau perlu punya perasaan memiliki ke pasangan lu gitu. Nah, dalam artian kalau lu punya rasa memiliki kan pastinya lu berhak mengatur dia kan. Jadi gerak-geriknya lu pengen dia mungkin arahnya sesuai tujuan lu, sesuai kemauan lu. Jadi kalau ekstrimnya kan hasilnya ngekang kan. Nah, itu. Menurut lu gimana gitu untuk sementara ini pandangan lu tentang kesakralan itu bandingkan dengan menikah gitu? Gue kan tadi menjadikan pacaran tuh sebagai sarana untuk kita mengenal ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada yang perasaan untuk memiliki sih kalau gue jujur. Jadi ya gue dari diri gue sendiri, dia dari diri dia sendiri gitu. Iya. Dengan plan yang kita bangun bersama tadi, ya udah kita jalanin plan kita aja. Oh, berarti lo nggak punya konsep. Nah, masalahnya kalau memiliki kan kita pengen pasangan kita sesuai dengan kemauan kita kan kayak gitu. Nah, berarti kalau lu nanti pacaran, lagi sekarang nggak pacaran berarti. Oke. Nah, berarti di pacaran lu itu, jadi lu punya memberi kebebasan nggak buat pasangan lu gitu? Kalau jelas. Apakah ada batasan? Batasannya ya plan yang kita bangun tadi. Kalau misal kita agak melenceng dengan plan, ya baru kita ingetin. Oh, oke. Tapi ini pembatas kan ada banyak kan. Yang paling umum kan batasan bergaul sama teman. Itu bisa. Ya itu kan. Bahkan kalau gue punya teman lagi yang ekstrim banget. Pokoknya kalau keluar nih, walaupun rame-rame, ada lawan jenis nggak boleh. Oh, itu bisa juga. Nah, itu kan ada kan. Terus obat sosial media lu harus gue miliki, gue harus pantau gerak-gerik lu, gue harus tahu lu chat sama siapa, kapan aja. Siapa tuh dia follow terus. Follow terbaru lu, follow siapa, lu nge-like TikTok apa, lu nge-repost apa di TikTok aja gitu dipantau coba. Nah, menurut lo itu gimana dalam pacaran? Apakah udah termasuk berlebihan atau tergantung orangnya aja gitu? Menurut gue tuh berlebihan sih. Oke. Dan termasuk ke mungkin ada sedikit ketidaksehatan ya di situ ya. Karena kan menurut gue hal-hal kayak gitu dilakukan atas dasar ketakutan untuk ditinggalkan. Jadi lu nge-tag tuh apakah cewek lu nge-follow cowok lain apa enggak gitu. Iya. Itu kan pasti ya dasarnya overthinking kan bahwa gue bakal ditinggalin, dia lagi deket sama ini gitu. Jadi dasarnya tuh sebenarnya ketidaksehatan bahwa lu nggak pede dengan diri lu bahwa
lu sangat takut untuk ditinggalkan sama nih orang. Oh iya, berarti Akhirnya lu mengontrol segala macam, mengawasi segala macam, mirip bung besar. Bung besar dengan teleskop ya, memantau gerak-gerik Anda, pikiran Anda. Oke. Berarti apa tadi ya? Bung besar juga sama kan, kayak konsep bung besar, konsep otoritarian, konsep pokoknya apa sih? Ya itulah ya. otoriter ya, fasis itu ya. Fasis itu kan atas dasar ketakutan dia kehilangan posisinya dia di pemerintahan. Maka dia mengawasi segala bentuk masyarakat. Iya, setuju. Segala bentuk pergerakan tuh diawasi banget. Iya. Nah, berarti kalau ini yang tadi konsep lu takut kehilangan segala macam, berarti lu ngerasa diri lu nggak utuh dong ya kalau ini ya? Iya, kalau pacaran. itu termasuk. Oke. Nah, pendapat gue kita udah pernah bahas juga kan ya, kalau lu sebenarnya kalau ada dan nggak ada pasangan lu ya lu tetap orang yang sama gitu kan. Iya. Nah, kalau pasangan lu itu mengisi hidup lu, berarti kalau dia nggak ada kan lu bakal jadi melankolia ya, Iya, orang yang melankolis ya, melankolis gitu. Kehilangan sesuatu dalam dirinya. Oh iya. Berarti menurut lu kalau orang yang belum merasa utuh itu boleh pacaran nggak? Nope. No. Kalau gua nggak, nope. Apa konsekuensi yang bisa lu bayangkan? Gini, gua memandang sebelum lu pacaran, ini gua kasih analogi aja ya. Oke, boleh. Gua melihatnya tuh seperti Indomie telur. Kalau gua Indomie bilang, telur. Oke. lu tuh harusnya lu dengan pasangan lu tuh sama kayak Indomie dan telur gitu. Bahwa sebelum lu pacaran lu harusnya udah lengkap dulu, udah utuh dulu, udah enak dulu lah buat dimakan sendirian gitu. Indomie kan enak kan dimakan sendirian. Iya, tanpa benar. telur pun enak gitu. Oke. Telur juga enak kan tanpa Indomie. Oke. Jadi kalau lu digabung tuh harusnya menciptakan rasa yang lebih enak gitu. Oh, berarti bukan tanpa Bukan yang telur kayak- Indomie jadi nggak enak gitu ya? Iya, jadi lu enak tuh bukan karena ada dia, tapi lu sendiri pun udah enak harusnya. Itu konsep yang gua coba ajukan gitu. Iya. Berarti Keutuhan diri deh. keutuhan diri. Apa tuh dulu kita pernah transferensi itu ya? Ya, transferensi itu di buku. Siapa sih itu? Lupa gua. Baker. Oh, Baker. Ernest Baker. Di Denial of Death. Denial of Death. Oke. Nah, berarti kalau nggak punya konsep, kita nggak punya konsep memiliki nih ke pasangan kita, berarti pandangan lu, kalau gue pribadi, karena gue jujur gue punya pandangan yang ya tadi memberi kebebasan lah gitu, karena gue nggak punya konsep memiliki gitu terhadap pasangan gue. Jadi konsekuensinya ya salah satunya ketika gue diselingkuhin ya gue nggak bakal sesakit hati itu. Iya, Kalau masuk gimana? akal. Oke. Menurut gua ketika lu udah enak sendiri, lu pasti udah bisa sadar bahwa ketika lu membangun hubungan dengan orang lain, ada konsekuensi bahwa lu akan ditinggalkan kan. Oh iya. Bahwa hubungannya akan berakhir, bahwa Oh iya. entah apa alasannya, bahwa pasti akan ada peluang untuk itu kan. Iya, pasti. Kalau lu tuh pasti lu akan menyadari itu, sehingga ya ketika lu sadar bahwa lu akan ditinggalkan, bahwa hubungan lu akan berakhir, gue yakin ketika itu terjadi, lu nggak akan sedih yang sangat-sangat sedih. Sedih pasti, tapi untuk kecewa itu kayak enggak. Oh iya, gue jadi kepikiran nih, berarti salah satu hal yang buat orang, soalnya gue sering denger narasi kayak gue nyesel pacaran sama dia gitu. Kalau gue tahu dia dari awal, gue nggak mungkin pacaran sama dia gitu. Berarti menurut gue yang salah di sini kan ketika orang pacaran tuh nganggapnya yang baik-baik terus gitu, memproyeksikan bahwa kalau gue pacaran gue akan bahagia terus menerus segala macam, dan nggak memikirkan kesedihan ketika pacaran itu. Dampaknya apa? Ya dampaknya ketika lu udah ekspektasinya bagus terus, ya ketika lu dikasih ekspektasi yang nggak sesuai, lu bakal sedih banget gitu kan. Iya. Karena pacaran ya konsekuensi ada kemungkinan terbaiknya lu bakal bahagia, hidup lu terlalu kayak fulfill gitu, terpenuhi terus setiap hari, ada teman terus. Tapi kemungkinan terburuknya kan ya kayak tadi lu diselingkuhin, atau ya lu dibikin sakit hati lah dengan tingkah lakunya segala macam. Ya berarti missnya di situ ya tadi ya, gara-gara menganggap pacaran tuh yang baik-baik terus gitu. Oke. Berarti kalau lu berarti nggak pernah nganggap menyesal lah ya pacaran ya? Menyesal enggak? Sedih ya, menyesal enggak? Oh, oke. Sedihnya gara-gara apa? Ya sedihnya gara-gara itu tadi, gua mungkin terlalu membayangkan yang baik-baik juga sih. Oh iya sih. Kalau misalnya gua udah menyusun rencana nih, gua tahun sekian kita kesini, tahun sekian kesini, kayak pasti sedih lah kalau itu nggak tercapai gitu kan. Iya. Ya
ya manusiawi nggak sih sedih, manusiawi. dan nggak perlu ada alasannya juga sih untuk sedih. Oh iya, iya. Kalau kecewa sih enggak, karena gue dengan sadar memilih untuk dekat dengan orang ini, gue dengan sadar pengen membangun dengan hubungan dengan orang ini, jadi Iya. ya nggak akan sedih, nggak akan kecewa, Oke. karena gue memilih dengan sadar. Berarti kalau gue punya pertanyaan kayak gini, kalau lu tahu ketika lu pacaran lu ada kemungkinan bakal putus, lu bakal ada kemungkinan diselingkuhin, lu tetap mau pacaran? Iya. Oh iya. Itu menjawab ya berarti ya. Oke. Selanjutnya, Karena gini, oke, silakan gue dulu. pengen jawab dulu ya. Ayo, boleh. Karena gue kan tadi menganggap bahwa pacaran itu kan sarang untuk kita kenal sebelum menikah kan. Iya. Gue jelas sangat-sangat menolak konsep ta'aruf yang lu nggak kenal sama sekali terus nikah. Oke. Itu lebih nggak sustain menurut gue ketika daripada lu pacaran dulu gitu. Iya. Jangan lu pacaran dulu. Sehingga ya menurut gue pacaran tuh Keharusan. Oke. Apalagi kalau lu pengen menikah gitu. Mhm. Ya itu, kalau misalnya gue nggak berani untuk pacaran ya gue sama aja kayak menolak untuk menikah kan. Oh iya. Tadi gue menarik sih kritik untuk ta'aruf itu. Titik kritik lu terhadap ta'aruf tadi gara-gara ya kurang mengenal ya. Kurang Iya sih, mengenal, menurut gua kalau ta'aruf tuh konsepnya gambling banget. Emang gambling. Kayak berjudi gitu Kayak dengan berjudi waktu yang sama. singkat lu. Iya sih, tapi ngandelinnya kan dia terjaga secara agama segala Iya. macam kan. Betul. Iya sih, itu gamblingnya di situ aja sih. Tapi ya kalau pengen nyari kasus nggak berhasil juga banyak. Oh iya. Kayak Iya sih. ternyata lakinya gini, Iya. ceweknya gini, ya banyak lah. Iya sih, itu. Jadi nggak jadi tolok ukur juga lah sebenarnya ya. Pilihan nih, balik lagi ke pilihan sih. Oke. Kemudian setelah kita menjalin hubungan kan kemungkinan tadi bakal ada kemungkinan putus nih. Nah, menurut lo mungkin cara ideal ya mungkin mengakhiri hubungan tuh yang gimana gitu. Walaupun terburuknya lu bakal diselingkuhin, disakitin terus-menerus kan. Prosedur buat putus menurut lo gimana yang lumayan bagus gitu ideal? Putus itu kan nggak terjadi secara tiba-tiba ya. Oke. Saya rasa ingin untuk putus tuh nggak terjadi secara tiba-tiba. Iya. Pasti ada penyebab sebelumnya. Iya. Kayak misal kayak yang paling simpel deh, ngerasa kayak kita beda pandangan gitu. Oke. Ngerasa kayak kita growing apart, kita tumbuh ke arah yang berbeda. Itu yang mungkin umum ya gitu. Selain karena kalau misalnya kayak selingkuh gitu kan itu jelas dong. Lu Iya. harus mengakhiri itu Harus tanpa kompromi. Iya. Tapi kalau perasaan kayak kita bertumbuh ke arah yang berbeda, Iya. nah itu kayak perlu komunikasi yang lebih dalam untuk putus. Oh, nah tapi biasanya kalau di hubungan kan salah satu orang dong yang ngerasa itu apa ya, bakal mempengaruhi banget lah gitu. Misalkan yang cowok doang, kayaknya kita udah berbeda jauh, yang si cewek ini berusaha untuk menoleransi terus, tapi cowok ngerasa susah buat udah nggak bisa nih gitu. Berbeda gitu. Ya berarti kan cowoknya yang bikin kompromi kan, Iya. otomatis cewek ya kalau sebagai cewek kita merasa itu fan aja bakal menolak, dan itu gimana menurut lo? Kan nggak ada titik temu tuh, susah jadinya. Mana ya mikirnya? Ini juga bisa dipandang pakai itu sih, perbedaan paradigma sebenarnya. Oke. Kan kita berbeda kan, kita pasti berbeda lah dengan cewek kita gitu. Iya. Ya pasti rasa kita apa ya, kita menganggap itu berbeda, belum tentu cewek kita juga menganggap itu berbeda lah. Jadi ya sebenarnya permasalahannya harus di kompromiin itu sih. Iya. Nah, karena gue bayangnya gini, kayak kalau cowoknya udah ngerasa nggak bisa banget, tapi cowoknya memaksa bisa kan, gitu. tapi tetap putus kan, seolah-olah cowoknya jahat gitu. Nah itu masalahnya. Menurut lu gimana? Apakah orang yang meminta putus tapi satu orang yang nggak mau kan berarti kayak jadi korban gitu, yang gue diputusin, gue jadi kayak jadi korban. Nah itu gue bingung sebenarnya. Kayak padahal kalau ngeras gimana ya jadinya, gue juga bingung tuh mikirin itu. Jadinya ada yang perlu disalahkan nggak? Karena Intinya sebenarnya komunikasinya harus jelas. ya, Komunikasi sebelum putus itu harus jelas dulu. Apa yang membuat mereka berdua berbeda itu harus diperjelas dan ditekanin banget. Menurut tuh gimana? Kurang. sih, tapi gue jangan mikir itu sih. Tapi kayak pasti ceweknya pasti, bukan cewek ya, tapi salah satunya ada sisi yang kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya lu doang yang ngerasa beda gitu. oh iya sih. Itu salah satunya gara-gara cara pandangnya berbeda itu. Nah, makanya salah satu mungkin alasan gue belum berani buat sekarang ya nentuin pacaran ke menikah tuh karena gitu. Karena seiring waktu nanti kan mulai makin lama kan makin kelihatan kan ya cabangnya di mana tuh pemikiran Yeah. tuh. Apakah makin lama
cabang itu membesar atau mulai menyatu. Itu bisa jadi kan karena dikomunikasikan kayak gitu. Jadinya untung-untungan juga sih sebenarnya. Karena salah pandangan gue tuh nyari pasangan dari banyaknya manusia nih, populasi ya gambling juga sebenarnya, ketemu di mana sama siapa kan, kriterianya sesuai sama kita apa enggak gitu. Ujungnya tadi kalau mau putus ya tinggal putus aja. Tinggal putus aja sih ya udah. Jadi mungkin salah satunya ya harus besar hati kali ya menerima keputusan pasangannya buat memutuskan itu ya. Kan dari awal kita juga udah sadar kan bahwa ya ada peluang bahwa kita tuh nggak akan cocok lagi. Iya. Nah itu sih yang sering miss kayaknya itu sih dari banyak orang. Oke. Berarti mungkin itu akan masuk ke penutup sih. Jadi dari segi tadi kita udah mulai bahas tentang kesakralan pacaran, Ya. kemudian mungkin menghadapi konflik lah tadi, konsep memiliki dari ekstrimnya jadi mengekang sampai ke cara putus gitu. Tapi satu hal lagi deh sebelum putus, nggak apa-apa kali ya tambahin lagi. Boleh, Nah, gue jadi kepikiran ya nih. Kalau setelah putus nih, Oke. nah apakah lu ada konsep apa ya, memusuhi mantan lu atau punya penyesalan atau bakal cut off dia atau gimana menurut lu? Apakah bisa tetap menjadi teman? Kita recall ke konten sebelumnya. Oke. Ingat bahwa ada percobaan kan di acquaintance Iya. antara teman dan lover gitu. Asumsikan kita udah berada di lover, kita Iya. pengen putus, maka baliknya kemana? Baliknya ke acquaintance. Oh. Gitu. Jadi nggak ada cut off, nggak ada apa ya, kita tetap kenal, tapi ya kenal aja. Oke, sip. Berarti kata-kata terakhir apa nih? Kalau pesan lah ya secara umum ya, pandangan lu tentang pacaran. Jadi kalau gua emang pacaran gua nganggapnya nggak sesakral itu, nggak ada perjanjian tertulis juga. Kalau lu kecuali lu pakai materai gitu ya, kalau mau jadian kayak Dilan. Aneh banget. Kayak Dilan dan Milea, Cok. Dia pakai materai. Dan juga ya tadi segala hal tuh yang pasti tadi pertanyaannya, kalau kalian tahu kalau kalian pacaran ada kemungkinan diputusin atau diselingkuhin dan segala macam, pertanyaannya masih mau nggak kalian pacaran gitu. Kalau kalian masih mau pacaran ya udah, berarti kita harus siap menerima konsekuensi itu. Ya. Dan ketika itu terjadi kita tidak akan terlalu bersedih gitu. Oke, sedih nggak apa-apa tapi nggak sampai berlarut-larut kayak gitu sih. Lu gimana kayak? Kalau gue kunci dari berpacaran dengan baik ya adalah menemukan pasangan yang baik. Jadi lo harus siap untuk susah nyari calon lah, Berkelana. gitu kan, menjadi nomaden. Iya sih. Ya dengan sejuta list yang lo punya gitu. Iya. Ya nggak apa-apa menurut gua, lu berhak untuk bikin list kok, lu berhak untuk nyari kriteria yang setinggi langit kok gitu. Benar-benar. Asal ya masih realistis saja. Iya. Peluangnya kecil tapi tidak nol. Tidak nol, nggak apa-apa gitu. Iya guys. Ya harus bersiap di situ menurut gua ya. Oh. Tapi percaya deh kalau misalnya lu dapat list satu yang sesuai dengan list itu ya, gue yakin lu gak akan gimana sih. Oh, oke. Oke, berarti cukup ya Ki ya. Udah lumayan juga nih. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya guys. See you buat konten kedepannya. Oke.